Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Anak-anak, bertemu lagi di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa dapat membuat pembelajaran hari ini menjadi lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memperkaya literasi kita dengan mendengarkan cerita. Simak baik-baik ya. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari seorang kepala desa? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus. Ikuti ya. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli desa itu. Sebagian besar warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan hubungan mereka. Kedekatan antara warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal dan saling peduli. Di ujung jalan, Nenek Ija tinggal seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan-pelan daun-daun di halaman rumahnya. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar menyantarkan ubi ataupun singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambaikan tangan kepada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halaman rumahnya. Sore harinya, di beranda rumah Nenek Ija juga masih tetap sepi. Akhirnya Pak Tulus menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Nenek Ija. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu. Ternyata Pak Tulus menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Kemudian Pak Tulus memegang dahi Nenek Ija. Terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sedang sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat ya. Pak Tulus akhirnya mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat.
Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih kembali. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka juga ada dalam kesulitan tersebut. Tapi pasti akan dibantu oleh warga juga. Nah, anak-anak, menurut cerita tadi, budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, sekarang jawablah pertanyaan untuk menguji pemahamanmu. Oke? Pertanyaan pertama. Berdasarkan cerita tadi, sebutkan hal-hal yang baik yang bisa kalian contoh dari Pak Tulus. Betul, hal-hal yang baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus adalah ramah, perhatian, peduli terhadap sesama, dan juga suka menolong. Pertanyaan yang kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Coba jelaskan alasannya. Betul, Pak Tulus sudah mengamalkan sila Pancasila yang ketiga karena Pak Tulus sudah mau menolong Nenek Ija. Pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita tadi, sebutkan hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Betul sekali, hal yang baik yang bisa kita contoh dari warga desa Serehwangi adalah kebiasaan saling bertegur sapa, sukarela untuk saling membantu sesama, dan juga peduli terhadap sesama. Pertanyaan berikutnya, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan jika melihat kondisi Nenek Ija seperti itu? Jelaskan alasanmu. Betul sekali, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal yang bisa kamu lakukan ketika melihat kondisi Nenek Ija seperti itu adalah menolong Nenek Ija dan juga merawat Nenek Ija. Anak-anak, bagaimana sekarang? Anak-anak sudah bisa memahami bacaan tentang pentingnya budaya tegur sapa. Sudah bisa ya? Nah, kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.